ketemu lagi sama aku. Hari ini aku mau bahas kota gaib yang ada di Kalimantan Selatan. Kota gaibnya ini udah terkenal banget, udah terkenal seluruh Indonesia kayaknya udah tahu, dan udah ada tweetnya di Twitter, udah di YouTube juga banyak udah pembahasannya tentang kota ini. Hari ini aku mau bahas cerita tentang imam atau kaum masjid yang diculik oleh kaum Saranjana, orang-orang Saranjana. Jadi ceritanya ini aku dapat dari tweet di Twitter dan rame banget. Hari ini aku mau menguak salah satu kisah tentang seorang imam masjid yang ada di Kota Baru yang diculik dan dibawa ke kota Saranjana. Oke, kita mulai tweet hari ini. Jadi awal ceritanya ini kita sebut aja namanya Abah Rizal. Nah, namanya Abah Rizal. Beliau ini udah tua, suami istri tinggal di rumah yang kayu. Pokoknya dari rumahnya itu jaraknya tuh deket aja, sekitar 70 meter dari musola atau langgar yang ada di daerah sana. Dan si Abah Rizal ini kaum imam di langgar tersebut. Untuk cerita Abah Rizal ini, jadi pada malam itu hujannya lebat banget, sekitar pukul 11 malam. Hujannya lebat banget, tapi si Abah Rizal ini sama istrinya belum tidur. Hujan itu mereka tuh nggak sadar kalau dari di luar rumahnya itu ada yang memperhatikan, ada yang ngintip gitu, gerak-gerik Abah Rizal dan istri ini. Lalu Abah Rizal dan istri ini tertidur sampai Abah Rizal itu bangun untuk sholat tahajud, membangunkan istrinya, lalu mereka keluar rumah untuk wudhu dan lain sebagainya. Dan sampai waktu subuh, Abah Rizal menuju langgar atau masjid. Jadi Abah Rizal itu menuju langgar atau masjid ya, dia jalan kaki aja. Jalannya itu becek karena habis hujan semalam. Dan dalam perjalanannya menuju langgar ini, si Abah Rizal ini melewati hutan-hutan gitu. Memang deket si langgarnya ini, cuma dia harus melewati hutan gitu, hutan besar dan jalanan yang becek karena habis hujan tadi malam. Nah, tapi Abah Rizal itu pas di perjalanan dia ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang gitu. Abah Rizal menengok ke belakang, tapi nggak ada siapapun di belakang, nggak ada. Pas dia berbalik dari nengok ke arah belakang, terus dia berbalik ke wajahnya, tiba-tiba di depannya udah ada sosok besar, tinggi, berbulu, kayak mengerang, kayak mengerutu ke arahnya, terus mendekatkan wajahnya ke Abah Rizal. Semakin dekat, tiba-tiba setelah si sosok genderuwo ini mendekat ke Abah Rizal, tiba-tiba si genderuwo ini kayak tiba-tiba menunduk lemes gitu, kayak anak-anak takut sama sesuatu. Ternyata di belakang Abah Rizal itu ada kayak prajurit. Jadi si genderuwo ini mundur, terus dia menghilang. Abah Rizal kaget sama yang tiba-tiba datang di belakang. Terus dia ngasih sesuatu ke Abah Rizal, diterima Abah Rizal. Kata seseorang laki-laki itu, dia bilang nanti aja dibukanya gitu, sampai tiba di rumah aja dibukanya. Biasanya Abah Rizal pulang ke rumah, cerita sama istrinya apa yang terjadi di perjalanan berangkat ke langgar, dan dia membuka kotak pemberian. Terus Abah Rizal itu membuka kotak yang dikasih. Ternyata isinya ada uang dan sebuah gelang warna hitam. Setelah dibuka, gelang hitamnya itu langsung melingkar, nempel ke kaki kanannya si Abah Rizal. Setelah nempel aja, terus Abah Rizal itu mencoba untuk melepaskan ikatan benang itu yang tiba-tiba menempel gitu aja di kaki Abah Rizal. Dibantu istri, pokoknya nggak bisa sampai mereka menyerah buat membuka ikatan tali yang ada di kaki Abah Rizal. Abah Rizal menyerah, ya sudah, Abah Rizal nyuruh istrinya buat ke pasar belanja dari uang yang ada di kotak tadi ya, belanja ke pasar. Karena memang di awal aku lupa cerita kalau Abah Rizal kan malam itu nggak tertidur karena kelaparan, dia belum ada makan sesuatu apapun gitu. Setelah kejadian malam itu berlanjut, Rizal ini pulang dari langgar habis sholat isya. Terus dia tiba-tiba mencium kayak bau amis. Abah Rizal mempercepat langkahnya. Bau amis itu semakin Abah Rizal lari, semakin mendekat.
ternyata dari balik pohon pisang yang ada di depan Abah Rizal itu keluar sosok, aduh aku juga males ngomongin ini, takut keluar sosok itu hantu-hantu yang dibungkus putih itu gitu. Nah jadi kaget lah Abah Rizal, tapi berusaha menghindar. Nah tiba-tiba ada cahaya putih gitu, tiba-tiba di depan Abah Rizal muncul cahaya putih, dan itu laki-laki yang kemarin memberi sebuah kotak yang isi gelang dan uang kepada Abah Rizal. Dan seketika itu juga si hantu yang tadi menakuti Abah Rizal itu langsung lenyap dan hilang. Jadi setelah itu laki-laki yang kemarin itu kan muncul dengan pakaian putih bersih dan segala macam. Dia memperkenalkan dirinya, dia bilang namanya Mustafa. Dan kejadian yang akhir-akhir ini terjadi sama Abah Rizal itu katanya memang disengaja. Jadi si Mustafa ini bilang kalau kejadian-kejadian yang dialami sama Abah Rizal selama beberapa hari terakhir ini oleh makhluk-makhluk seperti itu memang disengaja oleh mereka. Katanya itu untuk menguji Abah Rizal, apakah Abah Rizal akan tetap pergi ke Langgar atau justru pulang ke rumah setelah bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu. Ternyata Abah Rizal tetap menuju ke Langgar. Dia nggak goyah dan nggak takut sedikit pun karena diganggu oleh makhluk-makhluk seperti itu. Besoknya Abah Rizal berangkat untuk sholat maghrib, berangkat lagi ke Langgar untuk sholat maghrib. Dan tiba-tiba datang lagi tuh yang namanya Mustafa tadi, katanya dia mau Abah Rizal jadi imam di masjidnya, karena di masjidnya nggak ada imam katanya gitu. Jadi Abah Rizal ini belum menjawab apa-apa, tiba-tiba tangannya kayak udah dipegang sama si Mustafa tadi. Setelah itu Abah Rizal itu kayak seperti ngantuk atau ketiduran, dan seketika itu Abah Rizal kayak berada di sebuah jembatan besar yang ada pintu gerbangnya besar banget. Dan setelah itu Abah Rizal masuk, berjalan diajak sama si Mustafa lewat pintu gerbang yang megah mewah sampai di masjidnya itu juga besar mewah. Katanya masjidnya itu kubahnya berlapis sama emas, lantainya juga transparan gitu, katanya ikan di bawah laut itu bisa kelihatan, saking bagusnya, mewah, megah, pokoknya rumah-rumah di sana mewah dan megah katanya di situ. Mereka meminta Abah Rizal untuk mengimami sholat maghrib pada waktu itu di sana. Nah, sementara itu di tempat Abah Rizal itu sendiri, karena sudah waktunya azan maghrib, tapi kaumnya belum datang, imamnya belum datang, dan belum ada yang qom gitu. Jadi yang lain lah yang mengganti untuk azan. Setelah selesai sholat, beberapa warga mau datengin Abah Rizal, siapa tahu Abah Rizal sakit atau apa karena nggak datang untuk sholat gitu, biasanya kan datang aja. Akhirnya warga-warga datang ke rumah Abah Rizal. Si istri juga kaget kan, kenapa sih warga datang, ketika kata si istri Abah Rizal udah berangkat setengah jam sebelum maghrib udah berangkat ke Langgar. Lah orang-orang semua pada kaget kenapa Abah Rizal nggak ada datang ke Langgar. Setelah mendengar kabar itu si istri pingsan, dan orang-orang pada mencari Abah Rizal kemana gitu, takut soalnya kalaupun Abah Rizal hilang atau apa, ibaratnya misalnya meninggal kan nggak ada ketemu juga mayatnya atau apa gimana. Sampai orang-orang, kalau orang Banjar bilang begandang nyiru katanya, nggak ketemu sampai berhari-hari, sampai 3 hari, pokoknya sehari gak ketemu, 2 hari gak ketemu, Abah Rizal dianggap meninggal sama warga. Dan saat itu mereka melakukan tahlilan. Si istri itu masih shock dan dibawa ke rumah kepala desa karena bentar-bentar pingsan ya. Di hari ke-7 mereka tahlilan, di hari ke-3 dan di hari ke-7, dan di hari ke-7 mereka tahlilan di tempat Abah Rizal sekarang berada itu, kota Salanjana itu. Abah Rizal baru selesai sholat maghrib. Terus Abah Rizal menagih janjinya buat pulang sama si Mustafa. Lalu Abah Rizal diajakin dulu di tempat yang besar dan dipenuhi dengan makanan banyak, makanan yang belum pernah dicoba sama si Abah Rizal ini. Jadi setelah makan baru Abah Rizal diantar pulang ke arah jembatan di mana dia pertama kali datang ke sana. Abah Rizal disuruh berjalan terus aja lurus, jangan noleh lagi ke belakang. Hingga tiba-tiba langsung sampai tepat di depan rumahnya. Dan orang-orang kaget, yang sedang tahlilan 7 hari kaget, itu Abah Rizal atau bukan? Ternyata itu benar-benar Abah Rizal. Abah Rizalnya datang dan orang-orang berhamburan lah keluar rumah
mendatangi Abah Rizal. Setelah itu setelah menenangkan diri segala macam orang-orang ini macam-macam, lalu Abah Rizal itu menceritakan semua yang terjadi dari awal sampai akhir gitu. Dia bilang dia bertemu dengan orang yang bernama Mustafa ini dan ini gitu. Dia menceritakan kalau dia dibawa ke kota Saranjana untuk dijadikan imam di masjid mereka, karena di masjid mereka nggak ada imam gitu. Nah, dia cerita juga kalau di situ tuh kotanya sangat megah, semuanya besar-besar, tinggi-tinggi, dan untuk makanannya pun kali-kali lipat katanya besarnya daripada yang di tempat kita. Untuk makan anggur aja katanya Abah Rizal dia perlu memotong tiga belah baru bisa dimakan anggurnya. Setelah itu 3 bulan kemudian Abah Rizal kembali menghilang. Nah, Rizal menghilang yang kali ini warga udah nebak, oh pasti si Abah Rizal ke Saranjana lagi nih dijemput orang gitu. Ternyata seminggu kemudian Abah Rizal datang. Abah Rizal cerita kalau Abah Rizal diminta buat ngajarin orang ngaji di sana. Nah, dari Abah Rizal ini jadi kita tahu kalau memang kota Saranjana itu memang benar ada, dan memang orang-orang terpilih aja yang bisa ke sana atau bisa melihat kota-kota itu secara langsung, kota gaib ini secara langsung. Mayoritas orang di sana itu katanya jin muslim ya. Rata-rata katanya untuk ciri-ciri orangnya katanya nggak punya belahan di sini. Apa namanya nih? Belahan di sini. Nggak punya belahan, ini rata aja. Gimana ya kalau rata itu mukanya? Tapi katanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Yang ceweknya cantik, yang cowoknya juga ganteng-ganteng. Kurang masuk di akal atau gimana. Tapi yang namanya dunia gaib itu pasti punya rahasia yang karena kita nggak bisa lihat ya. Pasti ada rahasia dan sebagainya. Oh, dan satu lagi yang aku lupa cerita, waktu itu Abah Rizal itu dia juga. Nah, saat suatu hari Abah Rizal ini diminta untuk ceramah di sebuah rumah warga, dan biasanya kalau yang ceramah paling gak sampai 10 orang yang datang. Dan saat itu ketika Abah Rizal menuju rumah orang itu, dari luar Abah Rizal sudah lihat banyak banget orang-orang yang udah nunggu buat Abah Rizal. Jadi Abah Rizal itu senang dong lihat, oh jamaah hari ini banyak banget katanya, apalagi pakai seragam semua, pakai baju putih gitu. Dan sesampainya Abah Rizal masuk ke dalam rumah warga itu, dia bilang ke pemilik rumah, tuan rumahnya, langsung aja mengadakan pengajian karena orangnya udah banyak. Jadi kaget yang tuan rumah karena dia lihat cuma orang yang baru datang. Tapi ya sudahlah, karena beliau menghormati Abah Rizal, ya sudah, setelah pengajian usai, Abah Rizal mempersilahkan tamu-tamu aja dulu yang keluar rumah biar nggak berdesakan atau apa-apa. Tapi ketika berbalik, Abah Rizal kaget, sisa 2 orang aja yang ada di rumah itu gitu, sisa 2 tamu undangan aja yang ada di rumah itu. Entah kemana orang-orang yang banyak tadi dan memakai baju seragam putih-putih. Nah, di situ Abah Rizal baru menyadari kalau bukan dari kalangan dari manusia biasa. Itu ceritanya dibalik dari imam masjid yang katanya diculik ke kota Saranjana. Terima kasih udah menyimak cerita aku hari ini. Buat kalian yang lebih banyak tahu tentang kota Saranjana, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Itu aja dari aku. Assalamualaikum.